Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriyati Zahro dari kelas 12 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi makalah konfigurasi webmail server. Oke. Dalam membuat makalah, yang pertama kita ada tentang kata pengantar. Dalam kata pengantar ini biasanya berisikan tentang rasa syukur karena sudah bisa membuat makalah ini yang seperti ini isinya. Kata pengantar, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena saya dapat membuat makalah ini. Kami berharap makalah ini dapat memberikan suatu dampak positif bagi kita semua. Dengan adanya praktikum ini, banyak pengalaman yang kami peroleh, terutama menyangkut tentang TKJ. Di samping itu, untuk menyelaraskan antara teori dan praktek yang selama ini diperoleh pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMK PGRI di Malang. Semoga setiap kata dan tulisan yang ada dalam makalah ini dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk membawa kehidupan kita bersama ke arah yang lebih baik, dan diakhiri dengan tanda tangan dan ada Malang tanggal Januari 2021 dan tanda tangan penyusun. Selanjutnya, bab 1. Bab 1 yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini biasanya diisikan dengan latar belakang mengapa kita mengambil webmail server seperti punya saya. Yang pertama adalah teknologi dan komunikasi dalam sini telah berkembang dengan cepat dan selaras dengan perkembangan karakteristik masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi, mencari layanan yang fleksibel serba mudah, dan mengejar efisiensi di segala bidang sehingga kebutuhan akan informasi dan komunikasi pun meningkat, terutama bagi para siswa-siswi, guru, dan karyawan bisnis lainnya. Jadi, karena adanya teknologi yang meningkat, jadi dibutuhkannya webmail server. Terus juga ada pengertian dari webmail server tersebut, dan di akhir paragraf dijelaskan tentang mengapa penulis berencana untuk membuat konfigurasi webmail server, karena untuk memudahkan para pembaca untuk membuat webmail server dengan baik dan benar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya di sini adalah bagaimana cara mengkonfigurasi webmail server dengan baik dan benar. Terus juga ada tujuan penulis. Tujuan penulis adalah untuk mengetahui cara konfigurasi webmail server, terus memudahkan penulis dan pembaca dalam konfigurasi webmail server. Terus yang keempat ada manfaat. Manfaat dari laporannya itu dapat mengetahui cara konfigurasi webmail server dengan baik dan benar. Selanjutnya bab 2 pembahasan. Pembahasan di sini adalah pembahasan tentang webmail server itu apa dan fungsi-fungsi webmail server dan tujuan-tujuan webmail server. Terus ini ada cara dan di judul saya membuat judul tentang konfigurasi webmail server, dan di sini saya akan menjelaskan tentang cara konfigurasi webmail server di Roundcap. Yang pertama, kita mengkonfigurasi pada network dengan perintah nano/etc/nano interface. Terus kita ganti kata DHCP dengan kata static, ditambahin dengan address IP, netmask, dan network. Yang kedua, konfigurasi IP address pada klien dan menambah IP address netmask, default gateway, dan alamat DNS server. Yang ketiga, kita install DNS server dengan perintah apt-get install bin 9. Yang keempat, konfigurasi bin 9 pada folder db1 dengan menambahi nama domain untuk dijadikan alamat ketika cari di browser. Konfigurasi di folder db atau nama domain dengan menambah IP address. Konfigurasi di folder name.conf.default/zones. Konfigurasi di folder result.conf dengan menambahi IP server dan domain server. Seperti ini.
Terus yang kelima, install paket MariaDB dan install Postfix dengan perintah apt-get install MariaDB server dan apt-get install Postfix Courier Image Courier EPUB lengkap. Yang keenam, konfigurasi pada Postfix dengan menambahkan di garis paling bawah dengan menambahkan home spasi mailbox sama dengan maildir garis miring. Yang ketujuh, kita mengkonfigurasi Apache di apache.conf dengan menghilangkan tanda pagar. Selanjutnya yang kedelapan, install paket phpMyAdmin dan konfigurasi dengan perintah apt-get install phpMyAdmin. Yang kesembilan, install paket Apache dengan perintah apt-get install Apache 2. Yang ke-10, konfigurasi di Apache runcap.conf dengan menambahkan nama server seperti server name mail.sdn.dinoyo.com. Yang ke-11, kita uji pada telnet. Jika sudah, kita bisa uji pada klien dengan memasukkan nama domain yang sudah kita buat dan memasukkan user. Dan yang ke-bab 3 itu ada berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan proses pengerjaan pembangunan webmail server, penulis dapat menyimpulkan 1. Mengkonfigurasi webmail menggunakan paket-paket bernama bin9, MariaDB, Postfix, Apache 2, lengkap yang dapat dikonfigurasi dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di bab sebelumnya. Yang kedua, cara kerja webmail server adalah klien terkoneksi dengan server menggunakan IP static, setelah itu mengakses webmail yang telah server konfigurasi. Dengan cara klien membuka browser, setelah itu ketik domain di dalam kolom URI. Jika tampilan dan bekerja webmail sama seperti yang telah dikonfigurasi oleh server dan bekerja dengan baik, berarti klien telah terkoneksi dengan server dan juga terkonfigurasi server telah berhasil. Terus ada juga yang kedua, saran. Berdasarkan pengamatan proses pengerjaan dan proses membangun webmail server yang telah dilakukan oleh penulis, untuk itu penulis juga memberikan saran. Yang pertama, file dalam resolve.conf di Windows Zone seringkali berubah pada saat sistem operasi di restart dan pada saat restart paket bin9. Untuk itu, apabila terjadi error, cek lagi file resolve.conf. Yang kedua, pada saat proses konfigurasi webmail server sebaiknya lebih hati-hati dan teliti agar tidak terjadi kesalahan pada saat konfigurasi. Yang ketiga, pada saat mengakses webmail server, pastikan server dan klien sudah terhubung. Oke. Dan di akhir ada juga daftar pustaka yang saya mengambil dari cara install konfigurasi https://www.blog/runcap-webmail/ yang saya akses pada 17 Januari 2021 pukul 11 WIB. Terima kasih, itu adalah presentasi dari makalah yang sudah saya dan kelompok saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.